Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan kita, Introduction to Operations Research. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu program linier dengan metode simplex. Jadi kalau sebelumnya kita membahas program linier dengan menggunakan metode grafik, sekarang kita akan melanjutkan dengan penggunaan metode simplex. Dan video kali ini akan kita bahas menggunakan bahasa Indonesia, karena ini adalah konsep yang harus kita pahami secara maksimal gitu ya. Jadi agak mungkin I'm so sorry that I will not use the English PowerPoint for this occasion. Jadi mari kita lihat. The simplex method adalah sebuah prosedur aljabar yang bukan secara grafik, jadi ya, bukan secara grafik, untuk mencari nilai optimum dari fungsi tujuan dalam masalah-masalah optimasi yang terkendala. Masalah optimasi itu ada maksimum gitu ya, ada minimum. Kemudian metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan. Kalau metode grafik biasanya hanya bisa 2 variabel. Nah, ketika dia lebih dari 2 variabel, maka kita bisa menggunakan metode simplex ini. Gitu ya. Kita bisa menggunakan metode simplex. Baik. Dalam metode ini, model akan kita ubah ke dalam bentuk suatu tabel. Kemudian dilakukan langkah-langkah matematis ke dalam tabel tersebut. Nah, untuk mencari nilai optimum dengan menggunakan metode simplex, akan dilakukan proses iterasi ya. Iterasi dimulai dari penyelesaian dasar awal yang layak, feasible, hingga penyelesaian dasar akhir yang layak di mana nilai dari fungsi tujuan telah optimum. Jika nilai dari fungsi tujuan telah optimum, dalam hal ini proses iterasi tidak dapat dilakukan lagi. Jadi nanti setelah dimodelkan permasalahannya, kita akan membuatnya ke dalam bentuk tabel, lalu melakukan proses ini. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam metode simplex. Yang pertama, semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai sebuah persamaan. Constraint ya, constraint of the function. Jadi kan bentuk model kita itu ada ininya ya, ada bentuk umumnya nih, fungsi tujuan, lalu ada subject to beberapa constraint. Kendala. Nah, biasanya kendalanya ini kalau ada, dia dalam bentuk pertidaksamaan. Persyaratan metode simplex yang pertama adalah semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Bagaimana caranya? Nanti akan dibahas. Terus yang kedua, sisi kanan atau the right hand side dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Sisi kanan nanti ini kan bla 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 gitu ya. Nah, yang bagian ini tidak boleh negatif. Terus persyaratan yang ketiga, nilai kanan dari fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan gitu ya, the right hand side, ini kan ada fungsi tujuannya, biasanya kan Z sama dengan bla 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 gitu ya, tambah bla bla bla. Nah, ini nanti kalau dalam metode simplex kita buat sisi kanannya ini menjadi 0. Nah, berikutnya yang terakhir, semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Jadi variabel-variabelnya adalah nilai-nilai yang besar sama 0. Nah, kita akan lihat persyaratan ini satu persatu, bagaimana melakukannya. Persyaratan yang 4 tadi. Persyaratan pertama, kendala, nih ya,
pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Bagaimana caranya? Kita lihat. Untuk yang kecil dari, untuk yang tandanya ini, kecil dari atau sama, cara merubahnya adalah sebagai berikut. Untuk setiap kendala yang mempunyai tanda lebih kecil daripada atau sama dengan, atau tanda ini ya, harus ditambahkan dengan variabel slack variabel yang non-negatif di sisi kiri kendala tersebut. Jadi kalau dia tandanya kecil dari atau sama dengan, ini ya, maka kita menambahkan variabel slack di sisi kiri kendala tersebut. Variabel ini berfungsi untuk menyeimbangkan kedua sisi persamaan. Contoh, misalkan 3 persamaan berikut di mana kendala-kendalanya adalah seperti ini. Misalkan ya, ini fungsi kendalanya ya. Setelah ada soal cerita, permasalahan, lalu dimodelkan, diformulasikan program linearnya, lalu ini fungsi kendalanya yang 3 ini. Kalau kita lihat di sini, tandanya kan ini ya. Maka caranya adalah, ini misalnya ya, di dalam soalnya ini misalnya X1 itu variabel X1 adalah jumlah komputer yang dihasilkan. X2 adalah jumlah radio yang dihasilkan. Jadi ini mungkin perusahaan memproduksi alat elektronik berupa komputer dan radio. Nah, berikutnya, asumsi bahwa ketiga kendala menunjukkan keterbatasan jam tenaga kerja yang tersedia di 3 departemen. Koefisien pada variabel-variabel tersebut menunjukkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit produk, dan sisi kanan dari kendala sama dengan jumlah jam tenaga kerja yang tersedia di setiap departemen. Jadi ini departemen ya. Lalu X1 itu komputer, X1, X2 itu radio. Nah, yang di sebelah sini adalah jumlah jam kerja yang tersedia di setiap departemen. Dia ada 3 departemen. Nah, kita lihat. Perubahan dari kendala-kendala ini adalah dengan menambahkan slack variable slack pada sisi kiri di setiap kendala. Kita lihat kalau yang ini, yang nomor 1 ini, berarti kita menambahkan sebuah variabel slack di sisi kiri ini. Sehingga nanti tandanya bisa menjadi sama dengan. Sama halnya dengan yang ini nanti. Kita tambahkan variabel S1, sehingga tandanya ini menjadi sama dengan, di mana S1 itu adalah besar sama 0. Demikian juga untuk yang S2. Ini kenapa dijarangkan jaraknya, biar jelas ya onggoknya. Ini X1, ini X2, ini S1 nanti, ini S2. Dan berikutnya, untuk yang S3. Sehingga tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Paham cara merubahnya? Kalau dia kurang dari ya. Variabel slack S1, S2, S3 dalam masalah ini menunjukkan jumlah jam tenaga kerja yang tidak digunakan di setiap departemen. Secara berturut-turut. Jadi ini departemen pertama, departemen kedua, departemen ketiga. S1, S2, S3 ini menunjukkan jumlah jam kerja yang tidak digunakan dalam memproduksi barang tersebut di setiap departemen. Nah, misal jika X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 2, berarti perusahaan tersebut hanya memproduksi 4 unit komputer dan 2 unit radio. Apabila nilai-nilai ini disubstitusikan ke dalam 3 kendala, maka akan kita peroleh ini ya, X-nya dimasukkan 4, 2 dimasukkan ke sini, ini juga. Maka akan kita peroleh nilai S1, S2 dan S3-nya. Bisa ya? Sehingga kita peroleh S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 6,
S3 sama dengan 15. Apa artinya? Kalau S1 berarti ada 10 jam kelebihan dari departemen pertama yang tidak digunakan untuk memproduksi barang ini. Artinya di departemen 1 hanya 8 jam ditambah 6 jam yang digunakan untuk memproduksi 4 dan 2 ini, memproduksi komputer dan radio ini. Sehingga tersisa ada 10 jam yang tidak dipakai. Karena jam yang tersedia adalah 24 untuk departemen yang pertama. Nah, paham maksud slack variable itu? Artinya kalau di departemen yang kedua, ada 6 jam yang tidak terpakai dari 76 ini. Demikian juga untuk yang S3. Paham ya? Sorry, gimana ngapusnya ini? Kemudian, kita lihat ini. Perhitungan di atas mengartikan bahwa jika kita hanya memproduksi X1 sebanyak 4 dan X2 sebanyak 2, maka jumlah jam tenaga kerja di departemen 1 hanya menggunakan 14 jam ya, seperti yang kita bahas tadi. Oke ya? Oke. Variabel slack S1 di departemen 1 terdapat 10 jam tenaga kerja yang tidak digunakannya. Ini sudah kita bahas. Berarti di departemen S2, di departemen yang kedua ada 6 jam yang tidak dipakai. Dan ini di departemen yang ketiga. Itu kalau tandanya kurang dari. Kalau sekarang tandanya lebih dari atau sama dengan, bagaimana merubahnya menjadi persamaan? Maka kita menambahkan variabel surplus namanya. Variabel surplus, bukan menambahkan ya, maaf. Mengurangkan ya dengan variabel surplus. Kalau yang tadi menambahkan dengan variabel slack, kalau yang sekarang menambahkan dengan mengurangkan dengan variabel surplus. Variabel ini bertindak sama dengan variabel slack, yaitu untuk menjaga kedua sisi menjadi persamaan yang seimbang. Namun perlu diperhatikan, selain mengurangkan variabel surplus, juga kita harus menambahkan dengan variabel buatan atau artificial variable di sisi kiri kendala. Jadi bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi hanya ditambah dengan variabel slack, kalau yang sekarang dikurangkan dengan variabel surplus ditambah dengan sebuah variabel buatan atau artificial variable. Contoh. Ya. Misalkan pada kendala bagian penggilingan bahwa produk A memerlukan 30 menit. Produk B memerlukan 15 menit. Waktu yang tersedia paling sedikit 900 menit. Kalau paling sedikit artinya apa? Apa artinya kalau paling sedikit? Ini ya, paling sedikit 900 tentu seperti ini. Produk A 30 menit. Produk B 15 menit. Yang tersedia 900. Bagaimana cara kita merubahnya? Maka kita tambahkan dia dengan dikurangkan dengan sebuah variabel surplus ditambah dengan variabel artifisial, lalu tandanya menjadi sama dengan. Begitu cara merubahnya. Oke? Oke. Jika X1 sama dengan 25 dan X2 sama dengan 30, variabel surplus S1 harus sama dengan 300 agar seimbang kedua sisi persamaan. Dengan asumsi S2-nya 0. Interpretasi dari hal ini, variabel surplus S1 adalah bahwa kombinasi produksi dari 25 unit produk A dan 30 unit produk B melebihi kebutuhan minimum dengan 300 menit. Jadi dia lebih dari 300 menit waktu yang digunakan. Nah, itu dia arti dari variabel surplus. Ya, bisa ya merubahnya.
Sekarang bagaimana kalau tanda kendalanya itu sama dengan? Apa yang kita lakukan kalau dia sama dengan? Untuk setiap kendala yang mempunyai tanda sama dengan, harus ditambahkan variabel buatan di sisi kiri kendala. Contoh, ubahlah kendala-kendala berikut ini ke dalam bentuk standar yang diperlukan oleh metode simplex. Nah, misalnya ini ya, ini ada ketiga-tiganya ya. Kalau yang ini berarti kita menambahkan S1 di sini. Kalau yang ini berarti kita mengurang dengan S2, menambah dengan S3. Kalau yang ini ditambah dengan S4. Itu ya. Ini dia. Untuk yang pertama karena tandanya ini, maka dia ditambah S1. Variabel select. Kalau yang nomor 2 karena tandanya ini, maka kita kurang dengan variabel surplus, kita tambah dengan variabel buatan. Sedangkan untuk yang ketiga, karena dia sama dengan, maka kita cukup menambah dengan sebuah variabel buatan. Dengan syarat X1, X2, S1, S2, S3, S4 itu semuanya bilangan non-negatif atau bilangan positif. Nah, berikutnya, tadi itu persyaratan pertama semua ya, bahwasanya fungsi kendala itu haruslah ditulis pertidaksamaannya menjadi sama dengan atau persamaan. Sekarang syarat yang kedua dari 4 buah syarat tadi, sisi kanan dari suatu kendala tidak boleh bernilai negatif. Maka caranya adalah dengan mengali -1 agar sisi sebelah kanan dari kendala tersebut menjadi positif. Contoh, jika kendala-kendalanya adalah sebagai berikut. Ini yang pertama. Maka sebelum kita harus membuat ini dulu ya, membuat dia menjadi positif. Sama juga dengan yang ini. Caranya adalah dikali -1, tandanya berubah arah. Ini juga tandanya berubah arah. Maka ini dia hasilnya, dan untuk yang ini dia hasilnya. Sehingga yang sisi kanan ini haruslah positif. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi, semua fungsi kendala dirubah bentuknya menjadi persamaan. Syarat yang kedua, sisi kanan haruslah positif untuk kendala tadi, fungsi constraint tadi. Perhatikan bahwa tanda ketidaksamaan pada setiap kendala berubah. Karena dikali -1 ya, makanya dia berubah. Jadi jika tanda ketidaksamaannya berubah dari tanda ini menjadi ini, atau sebaliknya. Itu sudah hal umum ya yang kita ketahui. Syarat yang ketiga, metode simplex ini menyatakan bahwa nilai kanan dari fungsi tujuan atau fungsi objektif harus 0. Ya. Fungsi tujuan, contohnya ya, fungsi tujuannya ini. Ya kan? Maka fungsi tujuan ini, sisi kanannya ini harus sama dengan 0. Bagaimana caranya? Tentu dia dirubah menjadi bentuk ini. Z, lalu ini pindah ya, menjadi negatif 3x1, lalu dikurang 2x2 sama dengan 0. Maka sisi kanannya sudah menjadi 0. Itu dia. Nah, syarat yang terakhir, semua variabel haruslah bilangan-bilangan non-negatif. Untuk variabel-variabel yang bernilai negatif, ada metode lain untuk menyelesaikannya. Sedangkan dalam metode ini, kita hanya menggunakan untuk yang variabel-variabel tersebut bernilai non-negatif. Oke? Paham ya? Bagaimana menggunakan 4 syarat tadi. Jadi setelah kita gunakan 4 syarat tadi, barulah kita masuk ke tabel simplex namanya. Ini dia bentuknya. Bagaimana kita mentransformasi model tadi itu, program linear tadi tersebut ke dalam tabel simplex ini.
VD ini adalah variabel dasar, terus ini Z, lalu ada S1, ada S2, dan seterusnya. Lalu ini juga Z, ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Lalu ada S1, S2, dan seterusnya. Lalu ini nilai kanan, atau solution, nilai kanan yang ada tanda sama dengan tadi. Itu ya. Oke. Kolom yang berwarna kuning merupakan kolom basic yang berisi variabel basis atau variabel dasar yang diambil dari variabel slack, surplus, atau artifisial. Ini dia, slack, surplus, atau artifisial. Pokoknya yang variabel tambahan tadi. Saat iterasi pertama, variabel-variabel ini secara bertahap akan diganti oleh variabel bukan basis pada iterasi-iterasi berikutnya. Kolom yang berwarna biru merupakan kolom main body atau bidang yang berisi koefisien sumber daya atau teknologi dan kendala yang ada. Jadi X1, X2, X3, Xn. Sedangkan kolom yang berwarna hijau, yang ini, merupakan kolom identity, yaitu bidang yang berisi koefisien-koefisien dari variabel slack, surplus, atau artifisial. Itu ya. Nah, sampai di situ terlebih dahulu video pertama ini. Sedangkan NK tadi nilai ya, yang ditanda sama dengan sebelah kanan tadi. Semoga bermanfaat, dan kita lanjut nanti di video kedua untuk pertemuan kali ini, membahas tentang menyelesaikan soal memaksimumkan dengan menggunakan metode simplex. Oke? Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.